Siapakah yang membunuh Goliat ya? Di Samuel 1 Samuel 17 ini udah clear kan? Ini udah clear kan? Udah. Jadi kamu nggak bisa jawab di situ. Gini, bukan aku udah jawab tapi kamu gini Asyong, kamu merasa lebih pintar dari LAI. Kamu merasa lebih pintar dari LAI. Bukan. Kalau bukan kamu tidak akan mengatakan seperti itu. Kamu merasa lebih pintar daripada LAI. Gini, ya, aku kalau jawabannya lihat, itu. Kalau abang-abang ini langsung next saja. Kamu udah. Ya tanpa udah gini jawab ini saja ya. Di Samuel 17:50 ya. Jadi udah apa kan ini, Bang? Udah clear ini kan, masalah ini udah clear. Udah clear. Jawabannya adalah kamu nggak bisa jawab daripada LAI. Gimana ini kalau gini ternyata firman Tuhannya salah. Udah clear. Salah firman Tuhannya. Yang satu bilang ini, yang satu bilang ini salah. Kita kan Bang Syarul. Jadi ingin membela dong. Kalau aku nggak salah. Kalau bisa dari manuskrip aslinya. Tapi kalau cuma cuma tembak-tembak begitu ya. Siapa tembak-tembak? Kamu dengan LAI, kamu dengan LAI pinteran mana? Pinteran mana? Kamu dengan orang-orang di LAI pinteran mana? LAI juga Bang. Ini yang disalahinya dua Bang Thomas. Yang disalahinya bukan hanya LAI, King James juga disalahinya. Luar biasa ini. Ini KJV juga disalahin juga. Iya, KJV pun disalahinnya juga. Kan luar biasa nih hotel ini. Siapa ini? Emang kamu siapa? Orang di LAI itu semuanya adalah orang-orang kristologi. Mereka paham tentang Alkitab, sejarah dan lain sebagainya. Dari segi bahasa dan lain sebagainya, kamu tuh di bawahnya jauh. Satu lulusan sama gue teologi, kerjanya di LAI. Terus gimana? Kamu di LAI. Coba kamu kalau mau kalau kamu berteman dengan orang LAI, kamu yang gugat tuh LAI. Jangan dong ini diartikan kayak gini gitu loh. Jangan menyalahkan itu. Kamu yang gugat LAI. Kami dalam iman kami mengerti maksud dari tulisan itu, dari ayat itu, dari ya udah kalau kamu nggak percaya LAI, jangan pakai produk LAI. Siap, maksudnya kalau kami nggak melihat kesalahan dari, karena kami lihat itu pesan-pesan moral yang Tuhan Yesus sampaikan loh kepada 12 orang. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gimana? Nggak bisa gitu. Iya. Kitab suci itu satu huruf pun jangan salah. Apalagi perintah sama kalian tentang Al-Quran. Kalau sudah perintahnya berlawanan, ini kitab suci atau kitab odong-odong. Odong-odong. Gini lah gue tanya tentang ini lawan, tentang Al-Quran kalian bisa? Udah diakui? Udah diakui? Orang Islam apal 30 juz Bang. Orang Islam Al-Quran udah ini nitip satu, ini nitip satu ya. Siapakah yang membunuh Goliat? Sebelum kamu lanjut, saya mau tanya dulu satu. Dulu lah Bang. Tanya dulu, kasih kesempatan bertanya mereka. Tanya aja. Aku mau bertanya juga. Dengar suara saya. Kamu sweet dulu sama Asyong itu. Jangan berantem dulu. Mana dulu? Yang mana dulu? Asyong coba mute dulu. Saya mau tanya satu saja. Oke, boleh? Asyong mute dulu. Begini Bang. Bang Syarul. Halo. Aku dulu Bang. Ini siapa dulu? Sabaran lah Kristen, sabaran satu-satu kalau ngomong. Tadi kan tadi aku yang sering menjawab. Hostnya siapa? Host yang tentukan. Kenapa? Siapa yang ngomong? Iya, kenapa? Ya? Apa yang ditentukan apa? Bisa. Maksudnya siapa bisa yang yang ngomong? Ada? Ya, ini loh, ini Bang P saya jelasin dulu. Ini berebutan duluan antara Oten dan Oten sama ini. Tapi iya, Bang P ini kan moderator. Saya tanya kepada moderator. Punya kuasa menentukan. Siapa yang iya? Siapa ya pengikut apa ini? Hostnya mana? Aku bertanya sih juga. Iya, kenapa kok ke host? Kenapa?
Saya tanya Kenapa host siapa harus yang host? mau ngomong, saya atau ayah? Supaya kan Iya deh, kamu aja deh, pengikut aja udah yang ngomong duluan. Oke, Ya, makasih ya. silakan. Oke, jadi saya mau tanya kepada Bang Syarul dan Thomas ya. Coba tolong baca di Quran. Kok nggak aku, Bang? Hah? Oh, kamu aja lah. yang Jangan ngambek. Ini masa sama Iya, Bang Kristen Asyo. nggak sabaran. Kecewa aku, Oke, Bang. oke, Kecewa. nggak apa ya, Bang Asyong aja ya, Bang Pengikut nggak apa-apa ya. Pastilah dikasih kesempatan kan diskusi. Nanti ada pengikut sini ya. Asio pasti bikin film baru nanti abis ini. Ya. Udah nggak apa-apa, pengikut Bang Pengikut kita. habis ini. Bang Asyong dulu, silakan Bang Asyong. Apa? Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, Bang, aku mau bertanya tentang kitab suci kalian, Bang. Itu langsung diturun secara fisik, ya kan? Atau secara pewahyuan, apokalips? Pewahyuan ayat per ayat bertahap-tahap selama ayat 22 per ayat. tahun. Berarti kitab itu bukan dari Allah, tapi ditulis oleh manusia. Dari Allah kepada malaikatnya dan dituliskan oleh para sahabat. Bukan dari langit Iya, langsung berarti- gedebuk, enggak. Berarti masih juga ditulis oleh manusia. Iya, berdasarkan penghafalan para sahabat yang diajarkan oleh Nabi selaku Oh, diskusi itu wahyu. pakai kata berarti kau menyimpulkan, bukan mau bertanya. Gimana? Aku bertanya itu ada kata tanda tanya di situ. Belajar banyak lagi kau tata cara diskusi. Tapi jangan mengartikan Bang Gini, Asyong. Kamu mengartikan di situ. Jadi itu ditulis manusia. Saya rubah kata-kata saya. Jadi itu ditulis manusia. Ya kan? Dituliskan oleh manusia, Iya kan? para sahabat, betul. Ya, ditulis manusia kan? Iya. Berarti masih bisa salah. Enggak, Jadi karena masih dicek salah. langsung oleh Nabi Muhammad. Karena dicek langsung oleh Nabi, begitu ditulis, dicek sama Nabi, benar nggak ini Nabi? Benar. Nabi manusia tidak. Manusia yang terjaga, maksum, terpelihara, terjaga. Jadi masih ada yang salah. Jadi Nabi masih manusia. Gimana Apalagi salahnya? manusia itu nggak sempurna. Ya kan? Lah, kamu kok Kristen ini. menyimpulkan gimana? Iya, dijawab tapi kalau dia kamu- sendiri ngerengkel. Ya, kalau kamu tahu Nabi salah itu apa yang kamu salahkan? Buktinya apa kalau Nabi salah? Jadi Al-Quran kalian persis seperti Alkitab kami. Coba buktikan kalau ada kontradiksi di Al-Quran. Ada nggak kontradiksi di Al-Quran kayak kitabmu? Ada nggak? Buktikan. Tadi satu bukti loh, masih banyak bukti lainnya. Mau kubuktikan bahwasanya kitabmu itu banyak kontradiksi, banyak fiksi. Mau kubuktikan lagi? Enggak, aku masih bertanya loh ini, Bang. Nah, Jadi, kalau kau Al-Quran bertanya, itu coba kau buktikan di masih Al-Quran bisa- apakah ada ayat kontradiksi kalau kau katakan itu Masih karangan bisa. manusia. Gini, Bang. Jadi Al-Quran itu masih bisa lah Gak Simpulkan bisa, oleh- masih bisa. Itu kan Logika. menurutmu. Salahnya yang Ya. di mana? Gini loh, kamu Iya, menyalahkan mana itu salahnya? harus tunjukkan salahnya di mana. Buktikan dulu di mana salahnya. Salahnya di Gini, mana Bang, gitu loh. tentang Isa lah dalam Al-Quran, ya kan? Ya kan? Di Alkitab kami yang menurut kami benar. Jadi menurut kami orang Kristen ya, Al-Quran adalah kitab yang ditulis manusia dan bisa salah. Gini aja, ayo Asyong, kamu Iman tarik Kristen. napas dalam-dalam, ngomongnya Karena tenang. begini, Bang. Tenang, ya, santai, relax. Iya, karena Tenang, santai ya. Kita nggak digigit, kita nggak gigit telinga kamu, nyantai aja. ya, jadi tentang penulisan Isa aja salah di situ. Enggak, beda. Saya sepakat dengan katamu bahwasanya memang beda Al-Quran dengan kitab itu beda. Perbedaannya di mana yang paling hakiki? Yaitu kalau Al-Quran memang firman dari Sang Maha Sumber yang diturunkan berupa wahyu yang diturunkan oleh baginda Rasulullah. Dan itu no doubted, tidak ada denial bahwa itu bisa dibuktikan bahwa itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan kitab fiksi, karena semuanya bisa dibuktikan baik secara ilmiah maupun pengetahuan.
dan tidak Iya. terbantah bedanya. Ini, Bang, Sedangkan kenapa saya bertanya begitu? sedangkan kitabmu biar saya habis dulu. Oh, ya. Sedangkan kitabmu itu buatan manusia yang berbeda, yang paling mendasar. Al-Quran bukan karangan di Muhammad atau bukan karangan manusia, karena directly datang langsung dari Sang Maha Sumber. Itu yang membedakan. Kalau kitabmu tidak. Gini loh bang, itu menurut iman abang lah. Kalau menurut saya enggak, karena 40 penulis dengan jarak 1.500 tahun. Ini yang itu dobling sangat siapa ya? Yang jauh. dobling ya? Tapi bisa ada satu garis merah tentang ada nubuatannya Tuhan Yesus yang akan datang di perjanjian baru. Gini Asyong, Itu semua Asyong, tergenapi. Tuh begini bang, Asyong. aku mau jelaskan Dengar begini. dulu sebentar, Ini- sebentar Asyong, sebentar. Kalau Aku- kau aku menuduhkan tadi aku diam, Al-Quran loh. Aku itu tadi diam, tidak bisa Bang. kau terima karena menurutmu itu bukan firman dari Tuhan, sekarang kau buktikan di mana kontradiksinya, di mana salahnya. Silakan. Gini bang, Jangan Karena pakai ini jangan menurut- pakai dogma bicara, buktikan Kalau dulu. itu menurut- Tadi sudah kubuktikan Ini- kitabmu itu dan kamu Enggak, tidak aku bisa tak- menyangkalnya. aku tak lagi dogma, tapi Ah, ini enggak buktikan di dogma, mana? Tapi ini Buktikan di mana pemikiran yang kesalahan. sistematis loh. Ya, buktikan. Aku mau begini supaya selesailah perdebatan antara Islam dan Kristen tentang Isa, ya kan? Dari semua pertanyaan saya, mau saya bilang begini, bahwa Isa yang ada di Al-Quran berbeda dengan Isa yang kami percaya yang tertulis dalam Alkitab. Ya, saya lebih percaya yang dikabarkan melalui Sang Maha Sumber dibandingkan saya harus mempercayai kisah yang ditulis oleh manusia berdasarkan hasil pendidikan. Ditulis manusia gimana? Itu saksi mata langsung bang, mereka melihat Yesus. Kasih mata mana? Ya udah, jadi perdebatan kita selesai. Cuma itu yang mau kutanya bang. Jadi mau Apa kubedakan bahwa yang ada di selesai? Al-Quran tentang Yesus Itu berbeda urusan tentang kamu, Syong. Itu urusan kamu Nah, untuk udah, percaya pada Bang. kitab kamu. Itu Nggak mau lagi urusan berdebat, kamu. Bang. Nggak mau lagi berdebat karena kita Nggak sudah boleh. berbeda dari Kita nggak boleh perspektif, berdebat. berbeda dari pribadi, dengerin. Asyong, satu pribadi. Asyong. Udah selesai. Aku selesai bang. Oke. Aku nggak mau lagi berdebat. Intinya kita berbeda bang. Yang Enggak, kalian makanya bilang dengerin. di Isa Makanya itu dengerin. ada di Gini, kita mau Asyong, dengerin dulu, dengerin dulu. kamu sama dengerin saya dulu. saling membuktikan bahwasanya yang mana yang paling valid berita dari Udah nggak mau lagi dengar bang. Pokoknya bang, yang Isa yang kalian maksudkan bukan Isa yang kita buktikan Alkitab kami tulis. Soalnya bang, bahwasanya ya kabar udah, yang bukan. dibawa Jadi nggak dari usah bilang, nggak usah bilang apa Kristen yang apa ya? Ya udah, Yesus ya udah, bukan ya udah, Tuhan, ya udah bang, Yesus itu apa? ya udah, Oke, kalau ya. itu kayak gitu. Dia nggak mau Oke. debat lagi. Salam, Udah nggak mau salam. debat lagi dia. Ya nggak apa-apa. Ya bang pengikut ayo silakan. Bang pengikut. Nggak, saya nambahin dikit saja, Bang Asyong. Kalau kamu ya menuntut kita berhenti diskusi, maka kamu juga harus bisa menghentikan ya orang-orang Kristen itu yang belajar Islamologi. Kayak di STT Nias itu kamu harus hentikan juga. Jangan hanya kita, ya. Lanjut, Bang. Ya bang pengikut. Oke, Silakan. jadi saya hanya mau tambahan sedikit Nggak sebentar. ada yang bisa menghentikan diskusi ini sebelum kata Allah itu dikeluarkan dari kitab berbahasa Indonesia. Tentang pewahyuan. Sebetulnya kan ketika Muhammad Al-Quran itu pada waktu zaman Muhammad kan belum ada. Belum dalam bentuk buku. Al-Quran itu belum dalam bentuk buku ketika di zaman Muhammad. Kau harus Itu kan definisikan nanti- dulu. Kau harus definisikan dulu apa yang dimaksud Al-Quran. Ya, Al-Quran itu masih dalam bentuk mushaf. Mushaf kan itu nanti dikumpulkan pada ada satu zaman. Kau lagi mau Dikumpulkan. bicarakan Al-Quranul Karim atau Mushaf? Mushaf. Oke. Ya. Kalau kau bicarakan Mushaf, tadi kan saya sudah kasih lihat mekanisme. Oke, sekarang saya mau tunjukkan itu perbedaannya ya. Coba kita baca di Quran surah Al-Araf ayat 24 Perbedaan apa dulu? Perbedaan apa dulu? Kita baca ya. Iya, perbedaan apa dulu? Perbedaan siapa yang mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga. Saya baca ya. Quran surah Al-Araf Iya, ayat berkomparasi. 24 dan 25. Ya. Komparasi antara Quran dengan kitabmu. Bukan, saya mau katakan bahwa di Quran surah
Al-Araf ayat 25 dan 24 dan di situ dikatakan Allah yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Sedangkan di surat yang lain setan yang mengeluarkan. Nah, itu perbedaannya. Saya baca ya. Kau tampilkan datanya. Kau sudah bisa lebih saya baca Al-Quran. Tidak timbul fitnah. Saya taruh kau di tengah. Kalau enggak kau Anda kan tinggal cek Al-Qurannya. Iya, kau bawakan dulu, kau bawakan. Nanti teman-teman muslim crossing check. Nanti teman-teman muslim crossing check. Iya, teman-teman muslim sudah banyak ini. Dibaca, saya baca. Bisa. Allah berfirman, 500. Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediamanmu dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian di ayat 25, Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Kemudian di Quran surah Al-Araf ayat 27, bunyinya begini, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Ini kan bertentangan. Di Quran surah Al-Araf ayat 24-25, Allah yang menurunkan mereka dari surga, sedangkan di Al-Araf ayat 27, setan yang mengeluarkan mereka. Bagaimana ini ayat ini? Bukankah ini pertentangan, kontradiksi? Apa sih? Yang mengeluarkan apa sih? Penyebabnya adalah godaan iblis. Kemudian Allah menghukumnya. Adam dan istrinya dari surga, setan. Sedangkan di Al-Araf ayat 24-25, Allah yang mengeluarkan. Yang mana yang benar? Kok Allah yang Al-Araf 24 ayat atau Quran surah Al-Araf 27? Al-Araf berapa? Coba dicek dulu. 24 dan 27. 24, 25 dan 27. Al-Araf 25, 27 sama apa kau bilang? Al-Araf ayat 2. Oke, dengarkan baik-baik ya. Al-Araf ayat 24 dan 25, Allah yang mengeluarkan mereka dari surga turun ke bumi. Sedangkan di Al-Araf ayat 27, setan yang mengeluarkan mereka dari surga. Yang benar mana? Ini kemana-mana dia, ya. Kenapa kemana-mana? Di Al-A'raf ini yang menipu daya, ya, sehingga ini kan sudah ada menipu daya, ditipu oleh setan. Dengarkan saya baca ya. Saya baca yang menipu daya itu adalah iblis. Oke, saya baca ayat yang lengkapnya ya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan. Baca ayat kalimatnya, jangan cuma potong. Setan telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga. Paham? Dengan apa setan mengeluarkan ya, Adam? lihat aja. Lihat dengan aja. apa? Tidak ya, makanya dengan apa? Ya saya tanya sesuai dengan ayat itu, dengan apa setan mengeluarkan Adam? Dengan apa? Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk tipu daya, dengan tipuan. Memang ini jelas-jelas kok setan mengeluarkan. Kafir, kau tidak bisa tipu-tipu kami. Jangan putar balik kamu. Kau lihat ini Al-Araf ini. Bang Sarul, mataku. Anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan. Itu kata mengeluarkan apa itu? Diam. Bisa mengeluarkannya dengan tipu. Mengeluarkan. Iya. Mau tipu kek, mau apa kek? Yang penting di sini setan yang mengeluarkan. Sedangkan di Al-Araf 25 siapa yang berfirman? Allah. Jadi ini sudah kontradiksi. Mana Bang Syarif? Kok lucu? Kau yang bertanya, kau yang membawa, ya kan? Kami membacakan, terus kau menyimpulkan. Lu jangan tipu kami, Kristen, kafir. Kenapa kepanasan kamu? Kenapa kepanasan? Dengar dulu kafir. Dengar dulu kafir. Kenapa kepanasan? 25 berapa? Itu baru satu. Ada banyak yang saya tunjukkan. Kalau mau saya tunjukkan banyak. Satu-satu nanti kita bahas. Ya ini satu dulu. Loh kemana dia? Dia tuh ngoceh orangnya. Kalau dia menyampaikan Al-Quran, dia maunya kita semua satu room. Iya, satu room tuh mau ngikutin maunya dia, ngerti ya? Sedangkan kita mau 24, 25 ya, Bang Sarul. Tadi apa Bang Sarul?
27 yang 27 itu yang dipermasalahkan 27 itu, Ustaz. Iya, tapi kan dia compare kan. Iya. 27 kan di sini, wahai anak cucu mata saya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu, tak sini aja ya, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Udah Begini. sampai situ aja. Begini, izin Penyebab teman-teman, keluar izin ini karena teman-teman. tipuan setan. Kemudian Allah Iya. menghukum. Jadi gini teman-teman, izin menambahkan sedikit, menengahi ya. Kalau pengikut masih di bawah, ini analogi sederhana ya. Itu pabrik mobil bisa menciptakan mobil, siapa yang membuatnya coba? Mobil itu pabriknya yang membuat atau manusia yang mengolahnya coba? Manusia yang mengoperasikan alat dan pabriknya lah yang membuatnya. Allah yang menentukan, iblis itu penyebabnya. Analogi sederhana kok. Iya, saya kan bilang tadi juga awalnya sederhana. Setelah saya baca, sebelum saya tampilkan di ayat, ini Allah ya kan yang menentukan, penyebabnya adalah setan. Sederhana, cuman dia mau pelintir-pelintir, dia framing, nah semua narasi. Jadi nggak ada yang kontradiksi di situ. Iya, dia bangun kontradiksi ya kan, dia bangun narasi seolah-olah ini terjadi kontradiksi menurut pemahamannya dia. Kemudian dia memaksakan satu room dengan, coba dengar nggak tadi Bang Sarul pada saat Bang Sarul ngomong itu terserah kamu, yang penting, dengar nggak pakai kata yang penting? Dong, memang ini si Ferdi ini tolol. Iya. Yang mengeluarkan situ sudah jelas-jelas mau dibantah. Ya, gini ya Ferry ya. Setan telah mengeluarkan. Kamu bisa baca. Gini. Kamu bisa baca. Baca dari atas sampai bawah, baca. Bacanya dari atas nih, baca. Lu nggak bisa memaksakan Satu analogi lagi. Kamu bisa baca. Lu nggak bisa memaksakan narasi yang lu bangun, terus kita Setan semua harus telah terus mengeluarkan mempercayai. ibu bapamu dari surga. Dasar dong. Ini Bang Ferry, Bang pengikut gini, dengarkan ya. Ini saya analogi. Ini misalkan ya, kamu punya anak sekolah, ya di sekolah itu, kemudian ada orang anak jahat, kemudian berantem. Anakmu dengan anak jahat itu berantem. Makanya didengerin dulu. Anak kamu dengan orang jahat itu berantem. Analogi sudah jelas yang mengeluarkan siapa. Dengerin dulu, Allahu Akbar ya. Dengerin dulu. Ketika anakmu ini nanti dikeluarkan, siapa yang mengeluarkan? Orang yang jahat itu atau sekolahan? Ya. Kalau ada yang mengatakan gara-gara anak ini, gara-gara anak jahat ini, gara-gara anak jahat ini anakmu dikeluarkan. Ya, jangan sampai kemudian ada orang berkata, ya, orang jahat itu ya mengeluarkan anak yang baik, anak kamu gara-gara berantem berduanya. Kemudian siapa yang mengeluarkan? Apakah anak yang jahat ini atau sekolahan atau pihak sekolahan? Itu analoginya seperti itu. Ya, jangan kamu kemana-mana. Itu sudah jelas ayatnya seperti itu. Jangan kamu pelintir-pelintir lagi nih. Jangan memaksakan apa narasi yang kamu bangun, terus semua orang satu koma di atas ini harus mengikuti apa yang maumu. Benar, Ferdi. Jangan bikin botol dirimu itu untuk ngajak botol semua. Dasar. Udah jelas Itu bukan perkataan iblis. Sederhana kok dibaca dari Memang atas. kontradiksi mau dibantah. Gini, ayat 27 itu Assalamualaikum warahmatullahi Di mana kontradiksinya? wabarakatuh. Yang satu Allah yang mengeluarkan, Waalaikumsalam yang satu warahmatullahi setan. wabarakatuh. Yang mana yang benar? Setan ayat atau Allah? 27 itu Ini dua. dengar ya, Ferry. Ayat 27 itu Setan, penyebab Ferry, dikeluarkan, goblok. Ferry, gini, tenang, gini, dengar pelan-pelan ya, pelan-pelan Jangan kita ya. kepanasan lah. Iya, oke, Ngapain pelan-pelan. panasan lu kafir kayak Dengar lu? dulu. Tolol. Dengar dulu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26, 27. Gak usah turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Naikkan lagi Bang wabarakatuh. Ciru. Naikkan lagi si apa tadi, si pengikut itu. Gak usah turunkan dia. Dia tuh nggak pernah mau tertib. Kalau orang ngomong, dia selalu bantah. Padahal udah dikasih kesempatan dia.
Itu dari 25, 24, 25, 26, 27 Ya, nggak itu percaya omongan semuanya. saya. Ini saya naikin lagi ya. Lihat adabnya. Iya. Ferry dengar dulu baik-baik ya, jangan nyerocos dulu. Dari ayat 24, 25, 26, 27 itu semuanya adalah firman dari Allah. Dan Allah yang mengaku 24-nya. Allah mengaku dialah yang menurunkan. Lalu di ayat 27-nya Allah menceritakan, bukan perkataan iblis. Allah menceritakan bahwasanya iblislah yang telah menurunkan ibumu. Jadi itu penyebab, sama seperti Bang Thomas analogikan tadi. Ketika ada siswa yang nakal mengganggu anakmu, lalu anakmu dipecat, dua-duanya dipecat, apakah karena sekolah yang mengeluarkan atau anak yang nakal itu yang mengeluarkan? Analoginya seperti itu. Dan itu bukan pengakuan iblis bahwasanya akulah yang mengeluarkan Adam, bukan. Itu Allah sendiri yang menceritakan bahwasanya penyebab kalian itu tertipu keluar karena iblis, karena setan. Tetapi pengakuannya siapa yang mengeluarkan? Allah yang mengeluarkan di ayat 24-nya. Itu analogi sederhananya gitu. Oke, sudah. Oke, Ya, saya silakan. di ayat 24 25 Allah yang mengeluarkan, Allah yang menurunkan mereka. Ya. Sedangkan Baca. di ayat 27 Baca apa? ayatnya. Setan telah Ya, mengeluarkan. kubacakan ya. Kubacakan ya. Baca. 24-nya. Diam. Dibacakan Nih. ayatnya. Ya, baca. Nih, kubacakan ayatnya. Itu Bang Ya, Jeru sudah baca. nampilkan tuh. 24-nya Bang Jeru, 24-nya Bang Jeru. Di Baca situ Bang Jeru 24. sudah menampilkan tuh. 24-nya. Allah berfirman, turunlah kamu. Itu perkataan siapa langsung? Perkataan Allah. Allah yang ngaku. Kan gitu Ya. kan? Ya. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh kami. Dan yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal yang dan kesenangan di bumi sampai waktu yang bumi telah adalah ditentukan. tempat kediaman. Terus. Diam. Jadi ayat 24 itu adalah pengakuan Allah sendiri bahwasanya Allah lah yang telah mengusir Adam. Pindah kita ke ayat 25-nya. Ayat 25-nya juga masih Allah yang menceritakan, Allah yang berfirman. Di sana kamu hidup, itu Allah langsung yang mengatakan. Lalu ayat 27-nya Allah juga menceritakan, ini bukan perkataan iblis, ini peringatan dari Allah. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Nah, di ayat 27-nya, itu 26 ya. 27-nya Wahai anak Adam. ini peringatan. Iya, ini peringatan dari Allah. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, ini peringatan dari Allah. Janganlah sekali-sekali kamu tertipu oleh setan. Iya, kita terus. Janganlah kamu sekali-sekali tertipu oleh setan sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu bapakmu. Ini Allah yang mengatakan. Ya, bukan setan tapi yang bukan ngaku. Allah yang mengeluarkan, setan yang mengeluarkan. Wah, kamu nggak bisa baca. Masya Allah. Kamu bisa baca. Inilah bodohmu, Setan Ferdi. telah mengeluarkan ibu. Kenapa kamu tidak dapat tempat di Komal Kristen? Karena kebodohanmu seperti ini yang remis kau ini bawa siapa kemana-mana ini? buat mal orang Kristen. Di sini bukan Allah yang Turun aja Ferdi, nggak usah dinaikin bang, percuma. Iya, di komal-komal muslim juga dia keliling itu karena ketololannya gitu. Dia memaksakan setiap narasi yang dibangun, yang diangkat isu tentang Quran sama hadis, setelah dia menerangkan, dia menerangkan nih, dan semua orang harus bersepakat sama dia. Gitu loh. Ini lucunya gobloknya si Ferry itu. Di Setiap situ tidak ada, di situ bukan Allah yang mengeluarkan. Makanya dia di komal-komal Kristen pun tidak ada tempat si Ferdi ini. Kan sudah lama si Ferdi ini. Udah lama keliling-keliling, tapi di komal Kristen pun dia nggak ada tempat. Itu baru lain lagi. Iya kan? Mainin aja suaranya. Jadi Ferdi ini memang di komal Kristen aja nggak ada tempat, apalagi komal Muslim. Karena nggak pernah berkembang, dia punya otak. Nggak pernah. Dia seakan-akan lebih tahu. Tadi barusan dari tempatnya si Lontong, dari tempat si Lontong. Dari tempat si Lontong dia nih. Iya. Nih, kalau yang namanya kitab aneh itu gini nih Ferry ya. Mengeluarkan mau dibantah. Apa sih dibantah? Yang namanya kitab Kita aneh harus itu kita ikuti kamu coba maumu. dulu Ferry, kita mulai. Kalau bego. Kalau Anda tidak Gini, bisa gini. baca ya berarti Anda Tidak bisa Sudah baca. lah, Ini ya, kau ke Ferry, ya. kitabmu Yang aja ini, namanya- kau nggak usah bahas-bahas Al-Quran, kau udah ada Yang namanya kitab aneh Semua aja. itu Tentang Al-Quran. anak SD saja bisa baca itu. Sudah lah. Yang namanya kitab aneh Tergantung anak SD-nya. Dengar dulu, Setan yang mengeluarkan tergantung anak SD-nya. Jangankan anak SD. Kalau oten, bagus. bangkotan kayak lu aja nggak bisa baca Quran. Nggak usah anak SD.
bantah sendiri. Kalau dengar dulu, kalau kafir kayak lu, itu memang jangan kan anak SD, kafir kayak lu yang udah tua bangkotan aja, mana bisa baca Quran? Mana bisa baca Quran? Itu menyembah batu hitam, bro. Nggak percaya, buktikan ya. Oke. Mulai menghujat. Ini kau baca ini. Apa ini tulisannya yang paling atas? Nggak usah itu, Aki. Itu terlalu susah buat dia. Yang simpel-simpel aja, Aki. Yang seperti kayak gini nih. Kita uji ya. Kayak lu nggak bisa baca Quran, maksain kehendaknya. Kita semua harus ngikutin narasi yang dia Coba digedein layarku. Yang ringan-ringan aja. Kita uji Ferdi. Benarkah dia hafal Al-Quran? Coba Gurunda. Ferdi gini aja deh, Ferdi. Kau nggak usah yang itu. Yang simpel-simpel aja nih. Ferdi, ini huruf apa, Ferdi? Ini Jaya ini. Huruf apa ini, Ferdi? Bukan mic-mu. Mana bisa? Huruf apa? Nah ini kita mau uji dia. Inilah si Ferdi ini. Huruf hijaiyah yang dasar dari Al-Quran aja nggak ngerti. Bagaimana mau bahas Al-Quran? Baru dia bilang anak SD. Ini huruf apa, Ferdi? Baru dia bilang anak SD aja bisa baca. Anak SD aja bisa baca. Ini anak SD loh bisa baca nih, Ferdi. Anak SD. Anak SD apa? Anak SD Muslim apa anak SD Oten? Coba Ferdi, katanya jago bahasa Al-Quran nih, Ferdi. Huruf apa ini? Nggak mau dia buka mic-nya, sengaja dia nggak mau buka. Coba Ferdi, untuk kita tahu bahwa kau memang pantas membaca Al-Quran. Oke, sebentar ya. Iya, ini huruf apa ini? Iya, huruf apa ini? Huruf apa? Oh, kau mau lihat di buku dulu. Oke, setelah kau siap, coba. Nggak apa-apa. Inilah membuktikan ya. Kalau Ferdi nggak tahu Al-Quran, huruf hijaiyah aja nggak ngerti. Bagaimana bisa kita mau mendengarkan dia membaca Al-Quran? Ini dia lagi nyari nih abjad-abjad. Nggak apa-apa, aku ada cara kok. Urusin Pak Ustadz. Nih kita uji Bang, kita uji Bunda. Benarkah Ferdi ini layak membaca Al-Quran? Bang Akal sehat. Itu tadi si Markona live nggak ya? Iya Bang. Markona tadi live nggak ya? Nggak tahu Bang. Nggak, aku baru masuk rumah juga. Kita udah sepakat muslim itu sudah tersebar. Kalau kita sepakat sebagian besar muslim memblokir Komal Markona titik. Saya menyikapi seperti itu karena saya dapat himbauan dari teman-teman muslim, para guru Arab diblokir. Selesai. Saya mau tanya ya. Sudah kau jawab dulu apa ini? Katanya kau pintar bahasa Al-Quran. Tolong diterjemahkan yang ahli Quran. Sudah nggak usah. Ini dulu. Kok apa ini? Nipu-nipu dia Bang. Turunin aja. Itu ayatnya setan yang dia bawa itu sering di komal-komal muslim. Turunin aja. Nggak ada ilmu dia. Sudah diturunin, akan begitu terus dia Bang. Dia muter aja, muter. Jadi ada beberapa rekaman itu diambil dari si A, itu sudah direkam. Ya, ketika itu dia minta kita untuk menerjemahkan apa bacaan ini katanya. Inilah orang-orang kafir ini yang suka menipu. Ini anak buahnya CP dia. Makanya dia nggak ada tempat. Baru tolong tadi yang gini, anak SD aja bisa kok baca. Iya tergantung anak SD, anak SD muslim apa Oten. Nah kalau jangan anak SD, lu yang udah bangkotan aja kagak bisa baca Quran. Tolol Ferdi. Kita uji huruf hijaiyah, dasar kita membaca Al-Quran itu di sini. Ketika Anda sudah bisa ke sini menghafal ini, tinggal menambah-nambahin huruf di atas, huruf di bawah, apa baik. Ya kan gitu. Nah, ketika ini kita suruh baca nih Ferdi, kau baca ini kalau kau tahu Al-Quran. Ini membuktikan malam ini ya, ada 204 orang penonton, Ferdi itu tidak tahu Al-Quran. Huruf dasar hijaiyah aja dia tidak bisa. Jadi jangan percaya dengan omongan dia itu tipuan. Masa yang segini aja dia nggak bisa? Itu anakku 3 tahun bisa itu. Iya, itu. Ini yang membuktikan Bunda. Hijaiyah ini dasar orang bisa membaca Al-Quran. Tidak akan mungkin orang bisa membaca Al-Quran kalau huruf hijaiyah nggak bisa lah, alif bahasa. Umur 3 tahun bisa baca. Bisa. Tetangga saya umur 60 tahun nggak bisa baca. Bisa. Oten. Soalnya Oten. Oten botol. Nah, Ferdi baca ini apa nih? Atau gue pindahin deh. Huruf apa ini Ferdi? Oten botol. Untuk membaca Al-Quran kita mau tahu nih, kok pantas tidak membaca Al-Quran dengan mengetahui ayat.
huruf saja ini. nggak paham. Saya perdengarkan Iya, tadi. sekarang ini apa huruf apa ini? Huruf dasar loh ini, Ferdi. Ya. Ayo Ferdi. Nggak bisa. Halo Ferdi, huruf apa ini Ferdi? Katanya tahu bahasa Al-Quran nih, huruf apa nih Ferdi? Saya kan memang tidak paham bahasa Arab. Ternyata selama ini dia menipu. Paham, Dia kamu udah paham mengaku, tidak? tidak Saya perdengarkan. tahu. Tidak Kamu tahu, paham ternyata tidak? kau menipu. Buat apa kau baca-baca kamu ayat paham keliling tidak? komal kalau kau tidak tahu, ngabrul. Baru kali ini kau jujur di depan banyak orang, kau penipu ternyata. Lantas kenapa kalau kau nggak paham? Iya, terjemahkan. Kau nggak paham Quran, kenapa lantas kau bilang tadi anak dia aja bisa baca? Ini apa sih? Lu mau bikin rusuh aja dia pakai apa sih? Kau tidak bisa memaksa di sini. Kami bukan seperti kau umat botol mau dibohongin, mau ditipu. Hafal saja. Kami bukan Kristen yang mudah ditipu, yang mudah dibohongin sama bapak-bapak dia tolol. Hanya apa? Emang tolol. Baru dia ngaku malam ini ya Ki. Biasanya keliling komal, apalagi komal-komal baru. Aku paham kitabmu, aku bisa baca Al-Quran. Baru kali ini dia ngaku tidak bisa. Ini sejarah ini. Apaan sih lu? Kafir. Lu pikir kita mau bisa dibohong-bohongin, ditipu-tipu kayak umat lu, Kristen-Kristen botol tiap minggu dibohongin sama bapak gereja lu. Tolong, bego. Bayar aja per puluhannya, Nyaki. Nyai. Keluarin aja duit yang banyak. Iya, orang tipu-tipu, ya kan? Giliran yang jelek-jelek gini, makanya ditolak di Amerika itu. Kitab Bible itu ditolak di Amerika. Apa sih? Ini siapa sih? Dia yang naik sendiri. Udah nggak usah dinaikin nih moderator, biar kita tidak sakit hati mendengar, nggak usah dinaikin. Kita nggak butuh oten-oten yang bodoh kayak gini. Kayak gitu. Kalau sekedar untuk naikin rating, hadirin oten botol kayak dia. Nggak usah aja, nggak usah dinaikin. Dia tuh nunggu dinaikin loh untuk mendengarkan ayat, kemudian dia framing. Aduh. Ya dia framing. Dan yang Bang Aisyong tadi masih bisa diajak diskusi tadi. Bang Asyong tadi loh masih bisa gitu. Ini nggak bisa yang naikin ya. Kayaknya nggak bahasnya. Sudah dijelasin juga masih nggak terima dia. Kita beranalogi pun dia nggak terima. Ya pokoknya gitu ya harus gitu. Nah itu kan. Iya seperti saya bilang tadi. Kayak ini wataknya ini Ustadz, wataknya penjajah kan kayak gitu. Iya, dia bernarasi, dia bangun suatu konstruksi bernarasi, kemudian dia ungkapkan, dia kesimpulan dia yang ambil, baru dia jejelin harus seperti maunya dia. Ya, kita harus percaya sama dia, itu kan goblok dia itu. Emang tolong. Dan ini Junaidi yang oten atau apa nih? Dari tadi nih nggak ngomong ini. Oten Ini itu Bang. dia bagus, dia bagus tapi santun dia Kristen tapi santun dia. Iya dari tadi nggak ngomong Bang Akal. Selamat malam Bang Junaidi. Selamat malam. Aduh dia kelamaan kayaknya ini. Enggak, dia senang-senang denger itu Aki, ceramahnya Muslim, nggak apa-apa. Dia baik kok, nggak pernah menghujat. Kalau di aku ya, mohon maaf kalau di aku nggak. Itu naikin aja. Soalnya ada Junaidi beda. Dengar tausiah di sini. Ada dua Junaidin itu yang oten tuh. Junaidi yang bener yang sama yang kurang. Yang Junaidi itu tuh Junaidi, namanya itu penyembah angin. Penyembah angin tuh Junaidi yang selamat malam ya Bang Junaidi. Ada apa Bang P? Iya. Bang Junaidi ini yang Tuhannya ini ya uang itu ya kemarin itu atau yang mana sih ya? Lupa. Bukan. Itu sih. Bukan itu Andi Arya. Nah, iya itu ya. Bang Junaidi itu Tuhannya angin atau kayak mana? Andi Arya. Tuhannya Google. Oh. Ya banyak nama Junaidi Bang. Junaidi kan nama pasaran. Tapi Ustadz ini Junaidi juga ada. Bang ini Junaidi di Kalimantan ya Bang ya? Iya Bang, iya Kalimantan Barat. Yang dari Dayak itu kan? Iya betul Bang. Oh iya.
Bang Junedi, Santun menurut Bang Priadi. Junedi, Oten tadi gimana Bang? Menurut Bang Junedi, sikap dari Oten tadi gimana? Yang mana tadi ya? Yang siapa? Yang biru tadi loh, Ya, pengikut. pengikut Oh, tadi. yang pengikut tadi ya. Menurut Bang Junedi gimana? Waduh, saya tidak punya hak menilai orang. Ya, bukan menilai orangnya, tapi perbuatannya saja. Nggak boleh, kita juga nggak boleh menjudge orangnya. Kita nggak boleh benci, kita nggak boleh, tapi perbuatannya saja. Ya, kalau saya lihat sih dalam diskusi ini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, Bang, itu aja. Ini Rosifa bikin judul apa sih? 25, 12, maksudnya apa sih? Bang Junedi, coba narasi tadi, analogi yang dibangun dari teman-teman Muslim masuk akal nggak? Misalkan gini, misalkan ada orang ini anak yang baik dan anak yang jahat, kemudian berantem, kemudian gara-gara berantem mereka berdua-duanya dikeluarin dari sekolahan. Nah, berarti yang mengeluarkan ini sekolahan atau anak yang jahat itu tadi? Kan tetap 25 sekolahan. Desember, hari mualaf. Ya. Anjir. Ya, terus kita analogikan gini, Bang. Ulang tahun. Ya, Bang Junedi. Ketika ada sekolahan, kemudian dia masih punya adik yang di sekolahan itu. Kemudian adiknya dinasihati, ya. Dinasihati sama gurunya. Kamu tuh jangan sekali-kali ya suka marah atau terbawa emosi gitu ya. Kamu nanti dikeluarkan seperti kakakmu gitu loh ya. Jangan sampai kamu terbawa emosi, itu yang akan mengeluarkan kamu dari sekolahan gitu loh. Apakah itu salah? Apakah itu berarti anak yang jahat itu yang mengeluarkan? Kan bukan kan? Iya. Gitu. Jadi kalau abang kan bisa nerima ya analogi itu ya, tapi dia nggak bisa terima, Bang. Gitu. Sudah kita coba jelasin pelan-pelan gitu kan, ya kan? Tapi nggak mau terima. Ya kayak mana lagi, dia maunya ya kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh kan? Karena tadi dia agak tantrum gara-gara dikasih ayat tadi yang memang secara bahasa itu kontradiksi. Yang satu memperbolehkan, yang satu tidak memperbolehkan. Ya, gitu. Nah, tadi mulai tantrum dia di situ. Tapi saya tadi melihat sepertinya dia punya keinginan kuat untuk belajar tentang Al-Quran, Bang. Iya. Ya, sekalipun saya lihat dia gitu juga tidak menerima penjelasan Gimana dia kenapa? Dia pengen apa? Keinginannya kuat untuk belajar Al-Quran katanya. Apa? Keinginan kuat untuk belajar Al-Quran. Itu bukan mau keinginan belajar kuat namanya. Itu namanya ingin memfitnah isi Al-Quran menurut apa yang ada di otaknya dia. Tetapi kita juga bermain fair play. Mari kita buktikan. Setelah dipaparkan ternyata meleset dugaan dia bersikeras dikata mengeluarkannya. Jadi kalau orang, Pak, ya saya kasih tahu Pak Junedi ya, saya ini bukan pemain baru. Saya bisa membedakan dua kategori teman-teman Kristen yang memang murni bertanya. Nah, kedua adalah memang mau buat rusuh. Nah, yang jenis kategori kedua ini susah apapun yang kita terangkan karena sudah ada racun di isi kepalanya, racun-racun Islamofobia, Al-Quranofobia, Rasulullahfobia, Muhammadfobia. Nah, tipikal ini orang yang tadi itu si Ferdi itu dia masuk ke kategori yang kedua. Jadi apapun yang kita terangkan dia so tahu. Dia mau menerangkan masuk ke lapangan bola kepada 11 pemain bola profesional, sedangkan dia pemain bola kasti. Bagaimana coba menurut Bapak? Atau begini deh perumpamannya. Seekor katak mengajarkan seekor singa bagaimana caranya mengaum gitu loh. Kita sudah jelaskan, kau tidak akan bisa mengaum karena kau kodok katak bunyinya cuma plak 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 plak. Terus kita diajarin supaya cara mengaum, mana bisa?
Dia mengaum aja nggak bisa, mau ngajarin kita mau. Nah, sama perumpamannya seperti itu si Ferdi tadi. Udah tolol, bego, nggak ngerti soal Al-Quran. Jangankan 15 keilmuan tentang yang menjadi standar, yaitu nahusoro, balago, ilmu mantik, ilmu apa, asbabun nuzul. Mereka tidak ada satu keilmuan saja yang mendasari dia untuk critical text Quran. Lantas dia mau mencoba mengkritik. Dasar keilmuannya apa? Makanya saya bilang, dia mau mengajarkan seekor singa bagaimana cara mengaum, sedangkan dia hanya seekor katak. Begitu. Makasih. Iya ya Bang, ya bisa terima gitu Bang ya. Itu yang Asyong tadi itu masih nggak terima gara-gara dia cara berpikir dia itu bagaimana cara berpikir tentang Alkitabnya, ya. Dia mau menyamakan ini Al-Quran dengan Alkitabnya, ya nggak bisa. Karena apa? Original teks dari Al-Quran itu memang terjaga dari awal. Mulai dari Allah disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya. Setelah diucapkan kepada umatnya, ini ada yang ditulis, ada yang langsung dihafal. Jadi disitulah original teks itu terjaga, gitu loh. Pak Jun ini Kristen ya? Iya, Iya Bang, Kristen Bang. Tapi dijaga di situ lewat hafalan-hafalan itu. Ini aja, ini. Ya. Jadi nggak mungkin salah, karena apa? Itu juga diperiksa terus, ya. Hafalan-hafalan itu oleh Nabi itu sendiri, gitu loh. Pak Jun ya. Percaya nggak kalau saya ngomong tadi kan Pak Jun udah ada di sini, terus saya katakan sama siapa namanya Thomas Asyong siapa? Ya, pengikut sama Asyong yang Asyong yang kita bicarakan. Kalau pengikut itu pemain lama dari dulu, begitu-gitu aja si Ferdi. Nah, si Asyong tadi kan Pak Jun ini sempat dengarkan saya agak sedikit narasi saya agak tajam kan. Saya bilang, apa Asyong? Tidak akan pernah bisa Al-Quran disetarakan dengan Bible Anda, karena yang paling dasar aja yaitu kitab suci, yaitu 100% berasal dari Sang Maha Sumber aja sudah beda. Al-Quran saya tegaskan dia langsung Pak Junaidi, langsung dari Sang Maha Sumber atau Allah, dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Sedangkan Bible, Alkitab yang Anda pegang hari ini itu buatan manusia, karangan manusia, gitu loh. Dan banyak pembuktian-pembuktian ilmiah baik dari internal kekristenan sendiri yang menyatakan bahwa memang betul lebih dari 80% itu Bible yang dipegang teman-teman Kristen itu semuanya palsu. Dan yang mengatakan ini bukan dari kalangan umat Hindu, bukan dari kalangan umat Bali, umat Buddha, umat Islam, dari kalangan kekristenan sendiri. Itu yang mengatakan bahwa Bible itu, mungkin Anda nggak percaya kalau saya ngomong kayak gitu. Saya akan buktikan ya kan. 74 pakar dari Harvard University sudah membuat sebuah riset ya kan, penelitian, dan menghasilkan, setelah riset berpanjangan menghasilkan suatu, nah ini saya kasih lihat ya. Jadi Bapak bisa crossing check ucapan saya supaya tidak timbul fitnah. Oke. Penelitian 74 pakar Alkitab, baik teman-teman di bawah maupun di atas, silakan crossing check ya untuk menghindari fitnah, jatuh fitnah ya dari omongan saya ya. Penelitian 74 pakar Alkitab, 82% ayat Bible palsu. Oke. Nah, di sini dikatakan Dr. Robert Befang, Profesor Ilmu Perjanjian Baru ya kan, dari Universitas Harvard, bersama 74 pakar Alkitab. Sekali lagi, 74 pakar Alkitab ya kan, telah membuktikan bahwa hanya 18% ucapan Yesus dalam Alkitab yang dianggap asli. Artinya sebanyak 82% ayat Bible ini palsu. Ini bukan dari MUI, 74 pakar ini bukan dari NU, bukan dari Muhammadiyah, bahkan bukan dari Hindu, tapi dari internal kekristenan sendiri. Dan nggak tanggung-tanggung dia pakar ilmu pakar Alkitab New Testament dari Harvard University. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita menyaksikan di sini. Saya tadi ingin membuktikan ucapan saya ya Pak Junaidi. Pak Junaidi masih monitor? Ya, lanjut Bang.
Oke, kita akan buktikan dari satu ayat aja dari sekian banyak. Saya banyak kalau saya mau bawakan, tetapi yang pendek-pendek aja ya. Kenapa saya berani mengatakan kalau Al-Quran itu directly, langsung dari Sang Maha Sumber? Contoh, kita baca sama-sama ya, At-Tur 6 ini, dan demi lautan yang dipanaskan di dalamnya ada api. Mari kita berbincang Pak Junedi, Anda dan saya. Kira-kira menurut kita, menurut Anda dan menurut saya dan Pak Junedi, kira-kira ayat Al-Quran ini, salah satu ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mewahyukan ini, sehingga diketahui. Kira-kira ini karangan Nabi Muhammad atau bukannya? Wah, saya belum mengadakan penelitian untuk itu. Nah, bagus. Jawaban yang sangat bagus. Belum mengadakan penelitian. Baik. Pertanyaan yang jawabannya bagus, Pak. Anda nggak boleh percaya sebelum melakukan penelitian. Baik, mari kita teliti. Dan demi lautan yang dipanaskan di dalamnya ada api. Siapa yang menyampaikan ini? Berani-beraninya Nabi Muhammad menyampaikan ini. Beliau bukan seorang ahli pakar oceanografi, bukan ahli pakar geologi, bukan profesor dari berbagai macam keilmuan. Lantas dari mana ini? Garuk-garuk kepala kita nih. Dari mana ini Nabi Muhammad ya dapat ayat ini? Nggak mungkin dia ya kan? Bisa aja dia ngarang. Mari kita buktikan. Jarak antara Nabi Muhammad menerima wahyu ini tidak kurang dari 6.200 km. Oke, saya ambil contoh yang terdekat aja ya Pak Junedi. Yaitu di perairan Norwegia, Gunung Tertak 130 itu Pulau Beruang Norwegia, Bishonoya, Laut Barents ya. Ini fenomena yang tadi, yang At-Tur 6 ya, di dalam dasar laut ada api. Oke, nah jarak antara baginda Rasulullah menerima wahyu tersebut tidak kurang dari 6.286 km. Kita berasumsi ya, Mbak Junedi sama saya berasumsi. Apakah mungkin baginda Rasulullah tuk, zaman dulu belum ada pesawat, mungkin dia pakai kapal layar, 6.286 km, kemudian tik, berhenti di titik itu, kemudian menyelam ke dasar lautan yang 1.000 meter lebih kedalamannya. Kemudian nongol lagi, timbul lagi di atas, kemudian berlayar lagi selama 6.286 km, kembali ke Madinah, baru menyampaikan surat ini, ayat ini, yang tadi, At-Tur 6. Menurut Bapak, kira-kira masuk akal nggak Pak? Mungkin nggak metodenya seperti itu? 1.500 tahun yang lalu. Jujur aja Pak, kalau saya jujur jawab, nggak mungkin, mustahil. Sepakat nggak Pak Junedi kalau kita setelah pemaparan saya tadi nggak masuk akal? Ya, kalau untuk cerita yang Bapak ceritakan ini tadi, memang baru kali ini saya dengar Pak. Ilmiah, ini saya memaparkannya dari sudut ilmiah, artinya saya ingin membangun wacana berpikir Anda, merangsang akal berpikir Anda secara eksakta, secara keilmuan, secara akademis, secara ilmiah. Jaraknya adalah 6.286 km. Pergi sana, nyelam, terus naik lagi, kemudian timbul balik lagi 6.200 km, kemudian menyampaikan wahyu At-Tur 6. Surah At-Tur 6. Mungkin nggak menurut Bapak? Ya, kalau memang udah ada penelitian seperti itu ya, kenapa nggak mungkin? Ya, maksud saya mungkin nggak baginda Rasulullah yang mengarang ini, yang membuat ayat ini. Kita substansinya yang membuat ayat ini. Atau apakah ini asli karangan baginda Rasulullah atau bukan? Ya, ketika Rasul itu caranya menerima wahyu itu gimana, Bang? Nanti kita masuk ke metode itu. Ada beberapa cara menerima wahyu. Ada yang dari melalui malaikat Jibril, ada yang tidak, ada yang langsung. Nanti itu konteks lain. Sekarang kita fokus dulu ke sini. Jadi kalau ketidakmungkinan atau ketidakniscayaan bahwa dengan metode tadi 6.286 km bolak-balik kali 2, kemudian menyelam di bawah kedalaman 1.000 meter terus balik lagi, tidak mungkin lah ya, kita sepakat ya. Ya, dengan situasi dan keadaan yang zaman dahulu ya, saya rasakan memang tidak mungkin. Tidak mungkin, betul sekali, cerdas Pak Junedi. Saya baru ketemu orang Kristen secerdas Anda. Berarti timbul pertanyaan yang hakiki. Siapa gerangan
yang menyampaikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad? Nah, kalau saya jawabannya, pastilah dia yang menciptakan langit dan bumi, karena dialah yang mengetahui bumi dan seisinya, karena dia yang menciptakan. Maka dengan jarak 6.800 km tadi, siapa? Si pemiliknya lah. Si pemilik apa? Si pemilik bumi dan langit dan beserta isinya, ciptanya. Artinya sekali lagi, pemaparan saya tadi secara ilmiah membangun akal berpikir Bapak, membuka cakrawala berpikir Bapak tentang Al-Quran, meneguhkan, mengukuhkan, menegaskan bahwa Al-Quranul Karim bukanlah karangan Nabi Muhammad seperti yang sering dituduhkan. Al-Quranul Karim bukanlah kitab dongeng yang sering dituduhkan. Dengan pembuktian ini jelas, fix, tegas bahwa Al-Quran adalah berasal dari Sang Maha Sumber. Oke, silakan, mau bertanya apa lagi, Pak? Ya, apa yang mau saya tanyakan tentang itu baru Tadi satu loh, Bang Pak. Junaidi tanya Saya punya banyak loh. tentang Itu baru satu. Oke, tadi silakan. tanya ini Ustadz tadi Bang Junaidi tanya tentang bagaimana pewahyuan itu. Tadi pewahyuan. Iya, tentang pewahyuan itu, Bang, yang ketika apa namanya, ya Tuhan mewahyukan bahwa ada api di dalam lautan itu, Bang, kepada Muhammad. Nah, sekarang apakah itu udah ada penyelidikan tentang bahwa api yang di bawah air itu, Bang? Nah, terutama kan yang menyelidikinya orang-orang yang punya keahlian di situ. Oke, baik. Nah, jaraknya kira-kira berapa lama dari perwahyuan itu sehingga kenyataannya bahwa api yang ada di dalam laut itu ada kan di situ ya. Oke, baik. Tadi kan saya sudah, mungkin Bapak mungkin tertinggal, mungkin saya terlalu cepat atau gimana. Dari 5 titik di atas muka bumi ini, saya hanya ambil 1. Sekali lagi, Bapak bisa crossing check ucapan saya. Dari 5 titik di atas muka bumi ini, saya hanya mengambil, kan saya menghargai teman-teman yang lain, saya nggak mungkin mendominasi waktu dong di arena ini. Nah, jadi saya mempersingkat dari 5 titik di atas muka bumi ini, saya ambil sampel 1, yaitu di perairan Norwegia. Nah, Bapak bisa crossing check yang saya ucapkan benar apa enggak. 5 titik, salah satunya di perairan Norwegia, berjarak 130 km selatan Pulau Beruang, Norwegia, atau Noja di Laut Barents. Oke. Nah, ini ada fenomena alam ini, Pak, dan ini terjadinya sampai detik ini kita bisa buktikan. Oke. Nah, kembali kepada atur 6 tadi, itu 1.500 tahun yang lalu dikabarkannya, diwahyukannya, dengan standar saat itu yang sangat tidak mungkin baginda Rasulullah mendapatkan wahyu dari, katakanlah, dari satu sumber yang valid saat itu. Ya kan, nggak mungkin lah baginda dari internet seperti kita sekarang, nggak mungkin lah baginda dari media massa, nggak mungkin, zaman itu belum ada. Aku ingin Gurunda semua ya, ada telepon masuk sih, handle dulu Aki. Kemana lo? Izin benar Rosifah teman-teman. Ya udah, parkun aja. Enggak, di handphone ini Aki. Di handphone ini, bukan di handphone yang satu. Ya paham lah gua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, balik lagi Pak Junaidi. Ya, 1.500 tahun yang lalu, 1.500 tahun yang lalu sudah dikabarkan di atur 6 bahwa ada fenomena alam, gunung berapi di dalam laut, ya kan? Nah, apakah mungkin baginda Rasulullah ini mengarang? Tadi saya sudah buktikan dengan jarak 6.280 km, ya kan, pulang pergi berarti 12.000, terus kedalaman 1.000 meter lebih di bawah, ya kan. Apakah mungkin baginda menyelam naik lagi, kemudian 6.280 km balik lagi, bolak-balik, baru dia wahyukan, ini loh ada gunung berapi? Nggak mungkin kan? Itu loh maksud saya. Oke, baik. Kemudian saya ajak Anda berpikir lagi di era teknologi ya. Masih ada kaitannya sama atur 6, masih ada kaitannya dengan Al-Quran nih, saya kasih contoh ya. Walaupun saya meloncat sedikit, tetapi masih ada korelasinya. Mungkin jangankan Pak Junaidi, teman-teman muslim juga yang di bawah atau di atas juga bingung, ini apa-apaan Yerusalem, orang lagi ngomong lintas iman kok, tentang bahasa Al-Quran kok gambar kapal selam yang dikasih lihat. Udah gila kali ini Yerusalem. Nanti dulu, ini saya mau
korelasinya dengan aturna, Pak? Pertanyaan Bapak tadi, apakah sudah diteliti? Betul kan? Iya. Nah, di dalam oil and gas industry atau dunia perminyakan gas dan bumi, itu bila mana satelit mendapatkan pencitraan titik ordinat di lepas pantai salah satu titik dan diduga berpotensi memiliki jutaan bahkan miliaran barel minyak mentah. Setelah itu langkah berikutnya, upaya berikutnya adalah mengobservasi, Pak. Paham? Bagaimana cara mengobservasi? Karena kedalamannya sangat rentan keselamatan jiwa manusia, maka digunakanlah sebuah alat yang namanya DSV atau Deep Submarine Vehicle, atau lebih dikenal lagi dengan kapal miniatur, kapal selam yang dikendalikan dari atas. Ini tanpa awak. DSV ini miniatur kapal selam tanpa awak. Oke? Nah, kenapa digunakan alat ini? Karena kedalamannya yang sangat rentan dan beresiko bagi nyawa manusia. Kedalaman di bawah 1000 meter itu tidak kurang dari 150 bar tekanannya. Apa itu 150 bar? Satu bar itu tidak kurang dari 300.000 Pascal. Jadi dada manusia itu bisa pecah, Pak. Bayangkan kalau satu bar tekanannya 300.000 Pascal kali 150. Maka digunakan alat ini. Nah, mari kita tarik benang merahnya. Apakah baginda Rasulullah menggunakan alat ini? 1500 tahun yang lalu nyelam terus naik lagi, balik lagi ke Madinah terus menyampaikan surat wahyu. Gak mungkin kan, Pak? Iya. Berarti semua ini sesuatu yang dikabarkan 1500 tahun yang lalu, yang kita masih bisa lihat hingga hari ini, yaitu gunung di dalam gunung berapi di dasar laut, masih bisa dibuktikan. Apa yang dikabarkan 1500 tahun yang lalu. Nah, 1500 tahun yang lalu yang mengabarkan adalah baginda Rasulullah, tetapi kita curiga ternyata bukan baginda Rasulullah. Ada satu zat sang maha sumber, pasti dialah yang menyampaikan wahyu ini, karena dia sang maha pencipta yang memahami isi semua ciptaannya di muka bumi ini. Begitu loh, Pak. Ini baru satu, Pak, masih banyak lagi. Kalau saya dikasih ruang, saya akan mencerita banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembuktian dari ilmiah maupun dari sudut eksakta, Pak. Silakan dilanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.